Makanlah, ucap ke Evan meminta Arleta untuk makan. Iya, Ma. Ayo makan bersama Keanu, sambung Keanu riang. Arleta memilih menurut. Wanita itu mulai memakan sirloin steak yang ada di hadapannya dengan pelan. Tepat di saat Arleta makan, Evan dan Keanu pun makan. Keanu bisa makan sendiri karena sebelumnya Myrna telah memotong-motong kecil steak milik Keanu. Kenapa bisa putraku bersama denganmu, Evan? Tanya Arleta dingin dengan sorot mata menatap Evan penuh dengan tuntutan agar Evan segera menjawabnya. Evan terdiam beberapa saat mendengar apa yang ditanyakan oleh Arleta. Pria itu meletakkan garpu dan pisau di tangannya ke atas meja. Lalu dia mengambil wine di hadapannya dan meminumnya perlahan. Aku ingin ke sekolah anak dari temanku. Dan aku nggak sengaja lihat Keanu. Ternyata Keanu satu sekolah dengan anaknya temanku. Aku mengajak Keanu makan siang karena aku sedang malas makan siang sendirian, jawab Evan berdusta. Tujuan Evan ke sekolah Keanu tentu ingin menemui putranya. Namun, Evan tak bisa bilang pada Arleta. Pria itu memilih untuk mencari ribuan alasan yang menurutnya masih logis. Arleta menghela napas dalam. Arleta ingin sekali memperingati Evan untuk tidak dekat-dekat dengan putranya. Namun jika Arleta mengatakan itu, dia takut kalau Evan akan curiga. Lebih baik Arleta memilih untuk diam saja. Mama, Paman Evan menyukai avocado juice seperti Keanu. Ma, seru Keanu memberitahu dan sontak membuat Arleta terbatuk. Makan pelan-pelan, Leta. Evan memberikan gelas yang berisikan air putih pada Arleta. Pun Arleta segera meminum perlahan. Lalu wanita itu meletakkan kembali gelas yang ada di tangannya ke atas meja. Tampak Arleta berusaha untuk tenang. Beberapa kali Arleta berusaha mengatur napasnya dan bersikap biasa. Ya, Keanu memang menyukai avocado juice seperti Evan. Arleta sudah mengetahui itu. Tetapi, jika berhadapan seperti ini membuat Arleta menjadi panik. Apalagi sekarang Arleta merasa kalau Evan tak henti menatau dirinya. Keanu, ayo selesaikan makanmu setelah itu kita pulang. Arleta mengusap kepala Keanu. Wanita itu memilih mengalihkan pembicaraan Keanu yang membahas kesamaannya dengan Evan. Iya, Ma, jawab Keanu patuh. Sayangnya, Arleta tak menyadari kalau sejak tadi setiap tindakan dan gerak tubuhnya tak luput dari pandangan Evan. Tanpa harus bertanya, Evan tahu kalau Arleta berusaha mengalihkan ucapan Keanu. Dan Evan memilih membiarkan itu. Evan membiarkan Arleta menutupi tentang Keanu padanya. Lagi pula Evan pun telah mengetahui semuanya. Saat makan siang berakhir, Evan segera membayar bil tagihan makanan yang sudah dia pesan. Lantas pria itu membawa Arleta bersama dengan Keanu meninggalkan restoran. Namun, tiba-tiba langkah Evan dan Arleta terhenti kala. Melihat sosok wanita cantik dan seksi berpapasan dengan mereka. Evan, Arleta. Nasya menatap tajam Arleta yang pergi bersama dengan Evan. Apalagi dia melihat bocah laki-laki di samping Arleta. Sesaat Nasya sempat terkejut karena bocah laki-laki itu mirip sekali dengan Evan. Tapi tidak. Evan tak mungkin memiliki anak dengan Arleta. Ini semua hanya kebetulan. Arleta terdiam melihat Nasya di hadapannya. Sebenarnya Arleta malas berhadapan dengan Nasya. Tapi jika sudah seperti ini mau tidak mau Arleta harus menahan dirinya. Hai, Nasya, sapa Arleta yang berusaha ramah. Tapi tetap saja nada bicara Arleta dingin dan acuh pada Nasya. Evan, jadi ini alasan kamu ninggalin aku. Kamu memilih wanita murahan ini. Nasya berucap dengan nada dingin dan tajam. Wanita itu tak mengindahkan sapaan Arleta. Jaga mulut kamu, Nasya.
Bentak ke Evan keras dan tatapan tajam penuh peringatan pada Nasya. Nasya menggeram penuh amarah. Wanita itu menatap Arleta tajam. Dasar wanita muraharin. Nggak tahu diri kamu. Dari dulu kamu mengejar ke Evan padahal ke Evan nggak pernah suka sama kamu. Kamu nggak tahu malu, Arleta. Nasya hendak ingin menamparkan Arleta tapi dengan sigap ke Evan menangkap tangan Nasya. Mencengkram kuat nyaris meretakan tangan wanita itu. Ke Evan sakit, ringis Nasya kala ke Evan semakin mencengkram kuat pergelangan tangannya. Ke Evan menghempaskan tangan Nasya. Membuat tubuh Nasya terhuyung ke belakang dan nyaris jatuh. Jangan pernah mengganggu Arleta atau kamu akan tahu akibatnya. Desisnya tajam dan penuh peringatan. Ke Evan langsung menggendong ke Anu yang tampak ketakutan. Lantas pria itu merengkuh bahu Arleta meninggalkan tempat itu bersamaan dengan Mirna yang juga selalu mengikuti ke Evan dan Arleta. Saat ke Evan dan Arleta sudah pergi, terlihat sorot mata Nasya semakin tajam dan emosi yang meluap dalam dirinya. Gigi geraham Nasya menggemeretak. Geraman kemarahan yang tak lagi bisa tertahan. Sialan. Awas saja kamu, Arleta. Geram Nasya seraya mengetatkan rahangnya. Tangannya terkepal begitu kuat. Amarahnya kian membakar dirinya bersamaan dengan kebencian yang telah menyelimutinya. Ke Evan berikan ke Anu padaku, biar aku yang menidurkannya di kamar. Arleta hendak mengambil ke Anu dari gendongan ke Evan, namun ke Evan nampaknya tak mau memberikan ke Anu. Raut wajah Arleta berubah menjadi kesal. Saat ini Arleta dan ke Evan sudah tiba di lobi apartemen. Mereka baru saja kembali dari restoran. Arleta pulang ikut dengan mobil ke Evan, karena dia tak mungkin membiarkan ke Anu sendirian. Mobil Arleta dibawa oleh Angga. Dia bersama dengan putranya ikut dengan mobil ke Evan. Sebenarnya, Arleta ingin mengajak ke Anu pulang menggunakan mobilnya, tapi sayangnya ke Evan sudah lebih dulu membawa ke Anu masuk ke dalam mobil pria itu. Hingga akhirnya, Arleta sama sekali tak berdaya dan terpaksa wanita itu pun ikut ke dalam mobil ke Evan. Akan tetapi yang menjadi masalah sekarang adalah ke Anu tertidur begitu pulas di gendongan ke Evan dan ke Evan malah seperti enggan memberikan ke Anu padanya. Tadi, di saat tiba memang tangan Arleta sedikit sakit, jadi tak bisa menggendong ke Anu. Namun, sekarang Arleta sudah baik-baik saja. Ke Anu berat. Biar aku yang menggendong dan memindahkannya ke kamar. Ke Evan menjawab dengan nada dingin dan raut wajah tanpa ekspresi. Nada bicaranya menunjukkan jelas dia enggan untuk memberikan ke Anu. Tak dipungkiri ke Evan ingin selalu berada di dekat ke Anu. Apalagi di saat bocah laki-laki itu tertidur pulas seperti ini. Ke Evan menyadari dirinya dekat dengan ke Anu membuatnya tak ingin berpisah. Melihat ke Anu tertidur pulas di pelukannya membuat ke Evan merasakan ada sesuatu yang menyentuh relung hatinya terdalam. Hanya saja semua hal terlalu rumit untuk dipaparkan. Ke Evan, aku bisa sendiri menidurkan putraku. Aku udah biasa. Arleta, aku nggak mau diajak berdebat. Yang ada kamu cuman buat ke Anu bangun. Ke Evan langsung memotong ucapan Arleta. Dia sudah sangat hafal dengan sifat keras kepala Arleta. Pun kondisinya sekarang ke Anu sedang terlelap. Dia tidak mau perdebatannya dengan Arleta. Membuat ke Anu terbangun. Arleta menghela napas dalam. Tak ada pilihan lain, mau tidak mau Arleta terpaksa harus menuruti ke Evan. Detik selanjutnya, Arleta melangkah menuju lift diikuti oleh ke Evan yang menggendong ke Anu dan juga Mirna. Ting! Pintu lift terbuka. Arleta dan ke Evan melangkah keluar lift. Mereka sama-sama menuju ke unit apartemen di mana Arleta tempati. Lantas Arleta mulai memasukkan password apartemennya.
Hingga ketika pintu berhasil terbuka, Arleta segera menunjukkan kamar Keanu bersama Evan yang tentunya masih menggendong Keanu. Saat tiba di kamar Keanu, Evan segera membaringkan tubuh Keanu di ranjang empuk. Tampak Keanu tertidur begitu lelap. Meski dia sudah memindahkan tubuh bocah laki-laki itu tetap saja tak mengganggu Keanu yang tertidur pulas. Terlihat senyuman di wajah Evan terlukis sangat hangat. Gelenyar aneh menelusup ke dalam relung hatinya yang paling terdalam. Benak Evan tak menyangka kalau dirinya memiliki seorang putra yang sudah besar seperti ini. Perasaan yang dirasakan Evan begitu campur aduk. Bersalah. Pasti itu yang dirasakan oleh Evan. Karena dia tak ada di samping Arleta kalau wanita itu mengalami titik terberat dalam hidup. Jika waktu bisa diputar, maka pasti Evan akan memperbaiki apa yang telah kacau. Tapi, semua telah terjadi. Yang sudah berlalu, tidak bisa diputar lagi. Yang sekarang harus dilewati adalah apa yang ada di depan mata. Kita keluar, nanti Keanu terbangun kalau kita masih di sini, ucap Arleta dingin pada Evan. Evan mengangguk singkat menyetujui apa yang Arleta katakan. Pria itu melangkah bersama Arleta keluar dari kamar Keanu. Dalam hati, Evan enggan untuk pergi dari kamar putranya itu. Dia ingin sekali menemani Keanu yang tengah tertidur. Namun, dia menyadari kalau dirinya tak bisa melakukan hal itu. Karena saat ini Arleta belum tahu kalau dia telah mengetahui segalanya. Walau hati berat, tapi dia terpaksa menahan dirinya. Terima kasih udah ngajak Keanu makan siang, kata Arleta lagi pada Evan kala dia dan Evan sudah berada di depan kamar putranya. Harus Arleta akui, tindakan Evan mengajak Keanu makan siang di luar, setidaknya membuat Keanu merasa bahagia. Arleta bisa melihat itu selama berada di restoran. Pun sifat Evan sangat hangat dan peduli pada Keanu. Sepanjang makan siang memang Arleta kerap melihat interaksi antara Evan dan Keanu. Evan mampu membuat Keanu ceria. Itu adalah hal yang membuat hati Arleta bersyukur. Walaupun Keanu belum tahu tentang Evan, tapi paling tidak Keanu mendapatkan perilaku yang baik dari Evan. Arleta tak ingin merusak kebahagiaan Keanu tadi. Itu yang membuat Arleta memilih untuk diam dan membiarkan putranya merasa bahagia. Arleta, panggil Evan dengan nada yang serius. Pria itu tak mengindahkan ucapan terima kasih Arleta. Ada apa? Arleta menatap dingin Evan. Untuk masalah Nasya tadi aku minta maaf. Ucap Evan dengan tatapan dalam pada Arleta. Dia sendiri tak menyangka kembali bertemu dengan Nasya. Sudah lama sekali Evan tak berhubungan dengan Nasya. Lebih tepatnya Evan sudah memutuskan hubungan dengan Nasya. Pun sejak awal Evan tak memiliki hubungan spesial apapun. Arleta terdiam beberapa saat kala Evan meminta maaf tentang Nasya. Beberapa kali Arleta mengatur napasnya. Kamu nggak perlu minta maaf. Wajar aja kalau Nasya marah. Karena kamu sama dia udah lama. Terus sekarang kamu ninggalin dia gitu aja. Berapa banyak wanita lagi yang kamu gituin Evan? Kamu buang pas kamu bosen. Kamu selalu memperlakukan wanita seperti boneka. Awalnya manis dan indah, setelah itu kamu buang. Lalu kamu cari boneka baru yang kamu sukai. Tapi akhirnya akan tetap sama. Kamu akan tetap buang juga. Arleta menyindir keras sifat Evan. Wanita itu sudah lelah dengan sifat-sifat brengsek Evan yang tak pernah berubah. Pada akhirnya para wanita yang jatuh ke pelukan Evan hanya berakhir di tempat sampah. Seperti dirinya. Pernah ada di titik itu membuat Arleta menyadari betapa bodoh dirinya dulu di masa lalu. Pria yang dia puja hanyalah pria yang akan memberikan luka paling dalam di hidupnya. Cinta. Ingin rasanya Arleta tertawa.
Cinta yang dulu dia berikan pada Evan adalah cinta kenaifan. Padahal jelas Evan tak memiliki rasa apapun padanya. Aku nggak akan seperti itu lagi. Kalimat ini tiba-tiba lolos di bibir Evan dan sontak membuat Arleta terkejut. Namun, keterkejutan Arleta hanya sebentar karena Arleta tahu itu hanya omong kosong belaka. Arleta sudah langsung menepis pikirannya ketika mendengar ucapan Evan yang mengatakan tak seperti itu lagi. Sejatinya, dia tidak percaya sama sekali. Dia yakin bahwa pasti Evan tidak akan mungkin berubah. Pria yang ada di hadapannya akan tetap menjadi pria brengsek. Sekarang kamu bisa bilang nggak akan seperti itu lagi. Tapi besok, lusa, minggu depan nggak ada yang tahu. Yang aku tahu adalah kamu nggak akan pernah bisa berubah. Arleta menjawab dengan nada yang begitu acuh dan terdengar tak peduli. Evan tak langsung menjawab ucapan Arleta. Pria itu menatap dalam wajah Arleta. Evan bisa melihat ada kemarahan di mata Arleta. Marah dan benci yang menguat menjadi satu. Kamu bisa pegang ucapanku. Aku nggak lagi tertarik untuk main-main sama wanita lain. Evan mendekat pada Arleta, lalu pria itu mengecup kening Arleta. Aku pulang. Salamkan aku untuk Anu kalau dia bangun nanti. Setelah mengatakan itu, Evan membalikan badannya meninggalkan Arleta yang bergeming di tempatnya dan meninggalkan jutaan keterkejutannya. Tampak Arleta membeku dan mata yang melebar kala Evan mencium keningnya. Tak ada penolakan darinya karena semua begitu cepat. Lidah Arleta keluh. Tenggorokannya tercekat. Otak Arleta blank seketika. Tak pernah Evan bersikap selembut dan sehangat ini padanya. Ada apa dengan pria itu? Kenapa dia berubah? Jutaan pertanyaan muncul di benak Arleta saat ini. Sebuah restoran mewah yang ada di kawasan Jakarta Pusat menjadi tempat di mana dua orang wanita cantik bertemu. Terlihat salah satu wanita cantik itu tengah meminum wine yang baru saja diantar oleh pelayan. Lalu salah satunya memilih untuk menggerak-gerakan gelas berkaki tinggi yang berisikan champagne. Restoran mewah itu tampak tak terlalu ramai pengunjung. Malam yang mulai larut. Itu yang menjadi penyebab para pelanggan sudah banyak yang pulang dari restoran tersebut. Hanya saja dua wanita cantik itu enggan untuk pergi. Mereka masih saling berbincang satu sama lain. Merla, jadi kamu udah dipecat sama Evan? Tanya Nasya dengan senyuman meledek. Dia menatap Merla yang sejak jadi menunjukkan aura wajah yang memendung rasa kesal. Merla berdecak kala Nasya mengingatkan dirinya yang sudah dipecat. Iya, ini karena si Arleta. Wanita sialan itu memang kurang ajar. Gara-gara dia aku dipecat. Nasya terkekeh meledek Merla yang tampak kesal. Well, tadi siang aku bertemu dengan Evan bersama dengan Arleta. Ah, ya, Arleta juga bersama dengan seorang anak kecil. Mungkin itu anaknya. Wanita itu memang murahan. Nggak tahu diri. Menjijikkan. Anak. Alis Merla terangkat, menatap Nasya serius. Kamu lihat Evan bersama dengan Arleta dan anak wanita sialan itu? Tanyanya memastikan. Nasya menganggukkan kepalanya. Lia, itu sepertinya anak Arleta. Tapi aku nggak tahu siapa suaminya. Selama ini aku juga nggak pernah mendengar Arleta sudah menikah. Merla terdiam beberapa saat. Di kantor juga aku belum pernah mendengar Arleta sudah menikah. Aku nggak tahu pasti. Selama ini aku nggak dekat sama wanita murahan itu. Lagi pula aku juga nggak mungkin mau berdekatan dengan wanita murahan itu. Memalukan, jawabnya acuh dan angkuh. Merla, panggil Nasya dengan nada yang serius. Ada apa? Merla menatap Nasya dengan tatapan lekat. Aku ada ide.
Aku ingin memberikan pelajaran sedikit untuk wanita murahan itu. Nasya berucap dengan senyuman anggun di wajahnya kala sebuah ide muncul di benaknya. Pelajaran apa? Apa yang akan kamu lakuin? Kening Merla mengerut, menatap bingung Nasya. Tersirat tatapan Merla seperti begitu menunggu jawaban dari Nasya. Merla tak sabar ingin tahu apa yang telah direncanakan Nasya. Seringai di wajah Nasya terlukis. Wanita itu menyesap campakne di tangannya. Sepasang iris mata hitamnya menyorot lurus ke depan dengan pikiran yang telah merancang sesuatu. Kamu cukup ikuti saja rencanaku nanti. Yang pasti aku hanya memberikan pelajaran kecil pada Arleta. Wanita murahan itu udah berani merebut ke Evan dariku. Sampai kapanpun, aku nggak akan merelakannya. Ke Evan hanya milikku. Wanita murahan itu nggak pantas bersanding sama ke Evan. Nasya berucap dengan tatapan tajam penuh kebencian kala pikirannya mengingat tadi dia bertemu bersama dengan ke Evan dan Arleta. Kemarahannya tak lagi tertutupi. Emosi itu telah menelusup ke dalam dirinya. Membakar hingga menimbulkan rasa dendam yang harus segera terbalaskan.